Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafis Mesa Rusniah, saya dari 12 MIPA 3 Presensi 21. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengulas mengenai proses reaksi terang pada fotosintesis. Seperti yang semua kita tahu, fotosintesis adalah proses di mana tumbuhan membuat makanannya sendiri dengan bantuan energi cahaya, baik dari energi cahaya matahari ataupun energi cahaya lampu sekalipun. Proses ini berupa pengubahan zat-zat anorganik yaitu H2O atau air dan CO2 atau karbon dioksida oleh klorofil yang akan menghasilkan C6H12O6 atau karbohidrat dengan bantuan energi cahaya. Dari proses tersebut terbentuk suatu persamaan reaksi yaitu sebagai berikut. Persamaan reaksinya yaitu 6H2O ditambah 6CO2 dengan bantuan energi cahaya dan klorofil akan menghasilkan C6H12O6 dan 6O2 atau oksigen yang biasa kita hirup sehari-hari. Dilihat dari persamaan reaksi tersebut, ternyata fotosintesis terjadi melalui dua reaksi besar, yaitu yang pertama melalui proses reaksi terang atau fotolisis H2O atau fotolisis air, dan yang kedua melalui reaksi gelap atau yang biasa kita kenal dengan siklus Kelvin atau fiksasi CO2 atau fiksasi karbon dioksida. Kedua reaksi ini berlangsung secara berurutan, yaitu dimulai dari reaksi terang terlebih dahulu, kemudian disusul dengan reaksi gelap. Namun, pada kali ini saya hanya berkesempatan untuk menekankan pemahaman kita semua mengenai proses reaksi terang pada fotosintesis. Mari kita langsung saja menuju reaksi terang pada fotosintesis. Reaksi terang atau fotolisis H2O. Terlihat dari namanya saja, reaksi ini pasti sangat membutuhkan peran energi cahaya pada proses reaksinya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa reaksi terang hanya akan terjadi apabila terdapat sumber energi cahaya. Nah, untuk tempat terjadinya reaksi terang yaitu pastinya pada kloroplas, karena reaksi terang adalah bagian dari proses fotosintesis. Namun, apakah pada setiap bagian kloroplas reaksi terang akan terjadi? Tentu saja tidak. Mari kita lihat bagian-bagian dari kloroplas terlebih dahulu. Ternyata kloroplas dibungkus oleh dua lapis membran, yaitu membran luar yang membungkus membran dalam, di mana di dalam dua lapis membran tersebut terisi cairan yang disebut dengan stroma. Di dalam stroma masih terdapat kantong-kantong datar yang disebut dengan tilakoid. Satu tumpukan tilakoid disebut grana. Nah, pada grana itulah reaksi terang terjadi. Kenapa reaksi terang terjadi pada grana? Karena pada membran ini terdapat dua fotosistem yang sangat berperan pada proses reaksi terang, yaitu ada fotosistem 1 atau P700 dan fotosistem 2 atau P680. Fotosistem ini akan membantu reaksi terang untuk menghasilkan ATP dan NADPH. Nah, kedua fotosistem ini ternyata memiliki perannya masing-masing, sehingga pada reaksi terang ini terbagi lagi menjadi dua tahapan, yaitu transport elektron siklik dan transport elektron non-siklik. Mari kita bahas satu persatu. Kita mulai dari transport elektron siklik. Transport elektron siklik sangat membutuhkan peran fotosistem 1 atau P700, yaitu dengan tahapan sebagai berikut. Foton akan diterima oleh fotosistem 1, lalu fotosistem 1 akan melepaskan elektronnya yang kemudian akan ditangkap oleh akseptor elektron primer fotosistem 1. Dari akseptor elektron akan diteruskan ke ferredoksin atau Fd. Nah, pada ferredoksin itulah akan terbentuk ATP sebagai hasil dari transport elektron siklik. Dari ferredoksin akan diteruskan lagi ke kompleks sitokrom, yang dari kompleks sitokrom akan kembali lagi pada fotosistem 1 atau fotosistem P700. Karena kembali lagi ke fotosistem 1, maka transport elektron ini disebut dengan transport elektron siklik. Mari kita lanjut ke transport elektron yang kedua. Yang kedua ada transport elektron non-siklik. Transport elektron non-siklik pastinya sangat membutuhkan peran fotosistem 2 atau fotosistem 680, yaitu dengan tahapan sebagai berikut.
Foton akan diterima oleh fotosistem 2, di mana fotosistem 2 akan melepaskan elektronnya yang kemudian akan ditangkap oleh akseptor elektron primer dari fotosistem 2. Penangkapan elektron tersebut berfungsi untuk memecah molekul H2O atau air menjadi 2 hidrogen dan oksigen atau O2. Dari akseptor elektron primer fotosistem 2 akan dialirkan ke plastokinon atau Pg yang kemudian diteruskan lagi ke kompleks sitokrom, dari yang terakhir dialirkan ke plastosianin atau Pc tanpa kembali lagi ke fotosistem 2. Cukup sekian dari saya. Gimana? Kalian semua udah paham kan? Kalau misalnya kalian belum paham, kalian silahkan simak kembali video pembahasan ini. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.